Saya dulu mengagumi seorang laki-laki yang saya lihat dia sangat soleh dan pintar, kemudian bertahun-tahun terlewati ternyata dia menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Di situ hati saya sakit, saya menangis di malam hari sambil melihat undangan pernikahannya. Tapi salahnya saya menyembuhkannya dengan dekat dengan seorang laki-laki dan banyak melakukan ikhtilat yang sangat kurang baik, seperti chat-chatan, seperti hubungan tanpa status. Dan di situ awalnya manis, tapi lama-lama saya nggak nyaman sampai saya bermimpi di sore hari, ketindih dan melihat diri saya bahwa saya sudah mati dan saya pun terbangun dengan hati gelisah, ketakutan. Saya takut, kemudian saya pun sholat dan terus bertobat. Kemudian saya kan sebelumnya bekerja di sebuah toko dan di sana pekerjaan saya melayani transaksi uang tunai. Tapi selama saya bekerja saya gelisah. Yang saya dapati tekanan dan orang-orang di sana semena-mena sama saya. Mereka menganggap remeh saya tanpa memikirkan hati saya. Kemudian saya juga tidak nyaman melayani orang untuk berjudi online. Tapi saya kurang berani untuk resign karena pemilik toko tersebut masih keluarga saya, nggak enak. Akhirnya hidup saya lalui dengan tekanan, ketakutan hari-hari. Saya berdoa kepada Allah meminta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Kemudian Allah sangat baik menjawab doa-doa saya. Kemudian saya masuk rumah sakit. Ternyata sakit GERD dan juga anxiety, 3 hari saya dirawat. Kemudian sekarang sudah sembuh dan baikan, tapi masih sering cemas dan saya memikirkan tentang kematian. Saya takut kalau saya mati saya tidak bawa amal apapun. Saya takut dosa-dosa saya begitu banyak. Pekerjaan dan hubungan tanpa status tersebut saya sudah tinggalkan, tapi ketakutan itu masih ada terselip. Bagaimana caranya agar hati saya kembali tenang menjalani ketaatan? Yang pertama, bersyukurlah kita diberikan oleh Allah rasa takut terhadap kematian dan hari kiamat. Karena banyak orang nggak takut gitu loh. Yang kedua, Allah yang menjelaskan tentang beratnya kematian dan hari kiamat. Allah juga yang menjelaskan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Allah juga yang mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah juga yang berfirman la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah juga yang mengatakan bahwa innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan dan setelah itu bertobat. Allah yang berfirman ghafir Islam, Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebagaimana kita yakin terhadap hari kiamat karena Allah yang berfirman, kita juga harus yakin kalau kita bertobat, tobat Allah akan terima tobat kita. Dan Allah akan memberikan rahmat, Allah akan sayangi. Dan Allah punya konsep at-taibu min adzam kaman la dzanbalah. Orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Jadi Allah bukan hanya bicara satu sisi, Allah bicara seluruh sisi. Dan hubungan tanpa status yang sudah diputus, di-cut, dihentikan, lalu ditutup dengan tobat, selesai. Banyak istighfar dan tobat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, tinggalkan pekerjaan yang haram. Walaupun masih ada hubungan baik dan keluarga, tinggalkan dan nasihati. Oh, ini tidak boleh, ini haram. Dengan cara yang bijak, cara yang hikmah. Itu cara kita mendukung keluarga kita sendiri. Jadi tugas penanya sederhana, yakin kepada rahmat Allah SWT